Kami jelaskan di sini bahwa OTEN itu adalah oknum Kristen. Jadi, bukan umat Kristen secara keseluruhan. Oknum yang bagaimana? Oknum yang selalu menghujat Islam dan menyebarkan subhat-subhat receh untuk coba mendangkalkan akidah umat Islam. Oknum yang selalu saja panas dan kejang-kejang serta ngawur membabi buta jika ada hadir mu'alaf yang cerdas dan memakai logikanya. Nah, itu tuh OTEN. Ngadem dulu di kulkas Ten, biar dingin. Tak sur kau, skip. Masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa? Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala punya kuasa turun ke dunia dalam rupa manusia? 100% kabur, gak ada yang jawab, emoji ketawa dia. Super Marina, thank you. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Ketika kita umat Islam melihat pertanyaan ataupun pernyataan seperti ini, 100% kita ketawanya, ya kan? Ketawanya kecil-kecil aja lah, simpul, jangan ngakak kali, nanti kesannya nggak menghargai, ya kan? Jadi kalau kalian meyakini, mempercayai bahwa kuasanya Tuhan itu harus ditunjukkan turun ke dunia ini dalam bentuk rupa, dalam bentuk wujud, dalam bentuk wajah, dalam bentuk wajah manusia, ya kita hormatinya, itu kita hargai, ya kan? Silahkan jalankan keyakinan masing-masing, begitu. Tapi di dalam agama Islam yang namanya Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya itu tidak terlampaui, tidak terbatas, tidak tersamakan, tidak terjangkau. Karena kekuasaan yang terbatas itu milik makhluknya, ya begitu ya. Ada ayat pendukungnya, ada di Quran surah Al-Mulk, bisa kalian baca lah, itu 30 ayatnya itu, biar dapat dia, biar masuk, ya kan, biar nggak cuman omong-omong doang, ada dalilnya coy. Dan satu lagi disclaimer, Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia. Bukan seperti yang sering dituduhkan oleh teman-teman, banyak itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu kan ada baru di abad ke-7 katanya. Yang ada di abad ke-7 itu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Untuk apa? Untuk wakilnya, mengajak kita umat manusia ini mengenali bahwa Allah itu maha segalanya, maha suci, maha tinggi, maha agung, dan maha kuasa, ya kan? Itu dia. Jadi kalau harus jadi manusia supaya maha kuasa, bagi kami itu sangat menolak, ya kan? Justru gugur kemahaan Allah itu kalau harus jadi manusia, bukan hanya kemahakuasaannya, maha-mahanya yang lain tuh gugur, ya kan? Karena kalau jadi manusia turun level dia, turun grade-nya, ya kan? Tapping down. Ya, karena gini, Allah itu kan maha kuasa, cukup mengatakan jadi ya jadi, kun fayakun, ya kan? Nggak harus jadi manusia, itu cinta turun kemahakuasaannya, gugur jadinya kalau harus jadi manusia. Di dalam diri manusia kan ada kelemahan, harus butuh makan, butuh minum, butuh tidur, istirahat, lemah, nggak kuasa, nggak maha kuasa lagi dia. Kemahasuciannya gugur juga. Manusia butuh pipis, butuh butuh buang angin, ya kan? Gugur kemahasuciannya. Kemahaadilannya juga gugur. Kenapa? Namanya manusia nggak bisa ada di banyak tempat dalam waktu yang sama, masuk kan? Ya, kalau dia ada di Yerusalem, ya di Yerusalem aja, nggak bisa dia ada sekaligus di Eropa, ya kan? Jadi hanya orang Yerusalem lah yang sempat melihat muka ini, nggak adil dong, ya kan? Ya, jadi kalau hanya untuk mau menghapus dosa manusia harus jadi manusia, Tuhan Allah itu, ya kan? Gugur kali coy kemahaannya. Ya udah, Allah itu kan maha bisa segalanya. Ku hapuskan dosamu, masuk kau ke sini, katanya. Ku kasih ke kanannya kita. Kalau dia mau kita ke kirinya kita. Itulah kemahakuasaannya, ya. Jadi saling menghargai kita, agama kita masing-masing. Dan ini adalah satu kulihat video, ya, diunggah entah siapa lah itu, bahwa Vladimir Putin menunjukkan ternyata Yesus itu kulit hitam, ya, black skin, ya. Aku bukan bermaksud rasis gitu, tapi enggak. Sedangkan yang selama ini dibayangkan, oh Yesus itu, Tuhan Yesus itu berkulit putih, ganteng, pirang, sandal karfil, ya kan? Rupanya
yang ditunjukkan Vladimir Putin itu hitam. Pokoknya ya gitulah ya kan, berbanding terbalik gitulah, bertolak belakang, bukan berbanding terbalik, bertolak belakang ya kan. Nah jadinya chaos, kacau, jadi yang mana yang benar gitulah. Kalau sesuatu yang sudah bisa kita lihat, pernah dilihat dalam bentuk wujud, dalam bentuk rupa, itu bukan Tuhan. Bahkan di 1 Timotius 6:16 ada itu ya kan. Bacalah 1 Timotius 6:16 bahwa dia itu tidak takluk oleh kematian, hidup di cahaya yang sangat dahsyat gitulah ya intinya ya. Kemudian tidak dapat dilihat dan tidak akan pernah bisa dilihat. Ada itu, saya lupa ya kan. Tapi tetapnya kita saling menghargai, namanya keyakinan, jalankan masing-masing. Yang paling penting itu adalah buahnya, hasilnya seperti apa ya kan. Masuk nggak? Masuklah coy. Thank you. Dulu Kristen gereja mana? Karena Katolik jadi pakai Santa, kalau nggak Santo kan, Santa Maria. Kalau di sini Pekanbaru ini di Jalan Ahmad Yani di kota. Kalau zaman aku kecil itu Katolik juga karena kan dari bapak. Katolik juga karena dia di kampung itu RK namanya dulu ya, Roma Katolik kan. Pusatnya itu parokinya di Santo Paulus entah di mana gitu, lupa kok. Terakhir aku gereja itu di Santa Maria sebelum masuk agama Islam. Seperti itu. Jadi jangan heran kalau kami banyak yang beragama Islam, terutama dari keluarga bapak aku. Ketika aku mau memeluk agama Islam, itu orang tuaku nggak terkejut lagi. Itu hal biasa. Yang penting jangan memuja setan, yang penting memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu satu, manusia yang buat berbeda-beda. Buatmu Bang User, abang gak perlu meminta izin kepada Bang Faro untuk mengikuti Yesus. Karena pada sejatinya abang memang harus mengikuti Yesus, tapi dengan tidak mentuhankannya. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 4 ayat 8, ya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan pernyataan Yesus itu diperkuat dengan tidak adanya satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus berkata, aku adalah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku atau mengabdilah kepada aku. Tidak ada. Dan dalam surat itu Yesus sudah menegaskan bahwasanya Dia hanyalah utusan, Dia adalah jalan, Dia adalah duta yang mengantarkan engkau kepada Sang Pencipta. Dan dilanjutkan dengan pernyataan Dia yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang isinya, kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, cara mengikuti jalan Yesus ialah dengan mengikuti segala amalan-amalan Yesus. Seperti Yesus hanya berserah diri kepada Allah yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5, Yesus bersunat yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 21, Yesus berpuasa yang tertulis di dalam Matius 4 ayat 2, Yesus berdoa dengan gerakan sujud seperti gerakan sholatnya umat muslim yang tertulis dalam surah Matius ayat 39, Markus 14 ayat 35, dan di dalam Imamat 4 ayat 24 pun sudah ada amalan berkurban pada masa itu. Yang jadi pertanyaan, dari semua amalan yang dilakukan oleh Yesus, umat siapa yang mengamalkan di zaman sekarang? Dan apakah engkau mengamalkannya? Jadi dengan kata lain, jika engkau mengikuti Yesus dengan cara yang benar, maka engkau akan sampai kepada iman dan Islam. Biru Bidam, Nafika Yakso, Free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan catatan pentingnya ialah, ikutilah Yesus yang diangkat ke langit, bukan Yesus yang disalib.